Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menguasai sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas, dapat bertatap muka di tempat yang mulia ini, di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dalam keadaan tidak kekurangan sesuatu apapun. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban yang saya hormati dan saya muliakan. Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al Amin Kota Kediri, Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar. Yang saya hormati Nyai Hajah Diana Susilawati, yang lebih dikenal sebagai Neng Sos. Pengasuh Pondok Pesantren Mirqatul Ulum Kiai Haji Khosin Irsyad. Pengasuh Pondok Pesantren Rofiatul Islam Kiai Haji Munir Kholili. Pengasuh Pondok Pesantren Bani Rancang Kiai Haji Muhammad Siddiq. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qadim Kiai Haji Baginda Fauzi. Habib Bidin bin Toha, Gus Dr. Muhammad Haris. Gus Hasan Ahsan Malik. Rah Faiz, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid. Saudara-saudara yang berkenan mendampingi saya hari ini, Gubernur Jawa Timur Pak Dekarwo, loh, Ibu Khofifah bagaimana? Ibu Khofifah penggantinya. Beliau Pak D ini sangat dicintai rakyat Jawa Timur dan Gubernur Jawa Timur ke-13. Saya pribadi punya dua angka keberuntungan, Pak. Dua. Angka 8 dan angka 13. Jadi rupanya karena itulah saya cocok dengan Pak Dekarwo. Saya selalu dukung beliau, kampanye untuk beliau, beliau selalu kampanye untuk saya. Alhamdulillah, terima kasih Pak D. Yang saya hormati Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Sutomo. Sekarang dikenal sebagai Gustom. Marsikal Muda TNI Purnawirawan Bambang Eko dari Angkatan Udara.
seluruh anak-anakku, santri dan santriwati yang sekarang hadir di depan saya. Terima kasih undangan ini, saya hadir di sini. Terima kasih tadi pernyataan kepada saya disampaikan oleh Gus Haris. Terima kasih. Suatu kehormatan besar, saya dianggap sahabat para santri. Terima kasih. Memang benar yang disampaikan tadi oleh Pak Anwar Iskandar, juga oleh Kiai Mutawakil. Saya dari dulu sangat dekat dengan para kiai, para ulama. Dan ini adalah wajar dan masuk akal karena dulu saya seorang prajurit, seorang tentara. Seorang prajurit, dari hari pertama kita masuk tentara, kita diwajibkan tanda tangan. Istilahnya oleh pimpinan kita waktu itu, kamu tanda tangan, artinya kamu teken siap mati. Bayangkan itu. Umur 18 tahun suruh teken siap mati. Siap mati untuk apa? Siap mati untuk membela rakyat yang kita cintai. Siap mati untuk apa? Siap mati untuk membela negara dan bangsa yang kita cintai. Siap mati untuk apa? Siap mati untuk menjaga segala kekayaan milik rakyat Indonesia. Itu sumpah kita. Karena itu namanya manusia, kalau sudah disuruh siap menghadapi maut, yang pertama dicari adalah kiai. Benar ya? Saya kira ini sama ya, Jenderal Agus semua tanya itu tentara-tentara kalau mau dikirim ke daerah operasi, sudah mau menghadapi musuh, pasti minta izin ke komandan. Semua tentara yang saya kenal pasti minta izin ke komandan. Komandan, saya minta izin. Berapa hari? 3 hari lah, 4 hari. Kenapa? Saya mau menghadap kiai saya. Ini manusia ini, kalau lagi senang-senang, ya lupa kiai. Kadang-kadang agak males bangun pagi, sholat subuh. Tapi kalau sudah menghadapi, sudah harus dikirim ke daerah yang bahaya, yang pertama dicari adalah kiai-kiai itu cari. Minta doa, kadang-kadang dimandiin, dan ya itulah kepribadian kita. Karena itulah kita sulit kalau dikatakan tentara Indonesia, TNI atau Polri juga jauh dari kiai. Saya kira itu tidak masuk akal dan Indonesia tidak akan tenang dan tidak akan aman selama tentara, polisi dekat dengan ulama, dekat dengan pesantren, dekat dengan para kiai. Indonesia insya Allah akan kuat dan aman selalu. Saudara-saudara sekalian, kemerdekaan kita proklamasikan di Jakarta 17 Agustus 45. Tetapi ujian kemerdekaan adalah di Jawa Timur 10 November. Oktober sampai November
awal Desember 1945 berada di Jawa Timur, di Surabaya, yang dikenal sebagai pertempuran Surabaya, di mana tidak hanya rakyat Surabaya, bisa dikatakan mungkin seluruh rakyat Jawa Timur dipimpin oleh para ulama, dipimpin oleh para kiai, digerakkan oleh santri-santri menghadapi Inggris dan mengusir Inggris dari bumi persada yang kita cintai, saudara sekalian. Karena itu sepantasnya kita ingat sekarang saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, yang tiap hari dibom, diserbu, dihujani dengan meriam. Puluhan ribu sudah gugur, orang-orang yang tidak berdosa. Marilah kita sejenak ingat mereka. Marilah kita berdoa dalam hati kita, semoga mereka diberi kebaikan oleh Yang Maha Kuasa. Dan marilah kita ingat, marilah kita jadikan peristiwa-peristiwa itu sebagai peringatan bagi kita. Indonesia harus kuat. Indonesia harus bersatu. Indonesia tidak boleh diadu domba lagi. Indonesia harus rukun. Indonesia harus waspada. Indonesia harus sigap. Indonesia harus memilih yang terbaik untuk bangsa dan negara, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, negara kita sungguh-sungguh menerima karunia dan kekayaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masalahnya adalah apakah kita sebagai bangsa, apakah kita bisa mendapat pemimpin-pemimpin yang bisa menjaga dan mengelola kekayaan-kekayaan tersebut untuk dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu masalahnya. Beratus tahun bangsa-bangsa asing datang ke Nusantara ini. Beratus tahun datang Portugis, datang Spanyol, datang Prancis, datang Belanda, datang Inggris, datang Mongol, datang terus berganti-ganti. Karena apa? Karena Nusantara dari sejak dahulu kaya. Dan harus kita koreksi diri, harus kita mawas diri, bahwa sering pemimpin-pemimpin kita kurang pandai menjaga bangsa, rakyat, dan kekayaan tersebut. Alhamdulillah tadi hanya orang yang tidak punya akal, hanya orang yang tidak punya hati, yang tidak bisa mengakui prestasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kita harus berani jujur kepada diri kita sendiri. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Presiden Jokowi telah berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Saya yang pernah dikalahkan oleh beliau 2 kali, saya pun mengakui bahwa beliau berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya bukan orang yang suka menjilat. Saya bukan orang yang suka, apa istilahnya, memuji-muji tanpa alasan. Tidak, saya pernah dikalahkan beliau 2 kali. Emang enak dikalahkan? Loh, Anda sekalian ketawa
Aku sedih kok kalian ketawa ini. Kalah sepak bola aja nangis, apalagi kalah presiden. Tetapi inilah saya punya firasat dari dulu, walaupun saya dikalahkan, hati beliau hati yang baik, hati beliau cinta rakyat Indonesia, dan hati saya pun cinta rakyat Indonesia. Jadi tidak ada masalah siapa yang menang, siapa yang kalah. Yang penting cinta rakyat Indonesia. Karena itu benar, di luar dugaan beliau menang, beliau mengajak saya bersatu. Luar biasa. Biasanya kalau yang adigang, adigung, adiguno, kalau menang lawannya dihabisin. Ini bukan, lawannya diajak. Ayo bersama-sama berbakti kepada negara dan bangsa. Dan jawaban saya siap. Saya siap mengabdi untuk negara dan bangsa dalam kedudukan dan kapasitas apa saja yang penting untuk rakyat Indonesia. Saudara-saudara, karena waktu saya persingkat, yang penting inti-intinya. Buku-buku sudah dikirim ya? Sudah ada buku ya? Berapa? Cukup. Jadi buku saya kirim untuk dibaca, dipelajari oleh semua ustadz, ustazah, para kiai yang ada, dan tidak ada masalah. Saya kira santri dan santriwati yang sudah kelas terakhir, saya kira bagus kalau baca juga ya, karena ini adalah masa depan kalian semua, kalian yang akan memiliki bangsa Indonesia semua, saudara-saudara. Kalian, kami hanya jembatan untuk kalian liwati, untuk kalian mengambil alih memimpin bangsa dan negara ini. Karena itu pendidikan sangat penting. Insya Allah nanti manakala terjadi kesinambungan, manakala ada estafet yang diteruskan, manakala Pak Jokowi meneruskan estafet kepemimpinan kepada saya dan Mas Gibran, kami akan mengutamakan pendidikan anak-anak kita yang paling penting. Semua anak-anak Indonesia harus kita beri makan yang bergizi baik supaya cerdas, kuat, bisa bersaing dengan bangsa manapun di dunia. Kita juga harus swasembada pangan. Kita harus swasembada BBM. Tidak boleh kita import lagi makan dan BBM dari manapun. Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Semua kekayaan alam tidak akan kita jual murah kepada bangsa asing. Semua kekayaan alam kita harus diolah di bumi Indonesia. Pabrik-pabriknya harus di Indonesia. Rakyat kita, anak-anak kita harus punya pekerjaan yang terhormat dengan penghasilan yang layak, dan kita tidak mau lagi menjadi bangsa yang menerima upah murah. Kita ingin rakyat kita terhormat, sejahtera, dan kita harus berani menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara. Untuk menghilangkan kemiskinan, kita harus berani menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia.
Kita negara yang cukup kaya. Saya sudah hitung dengan tim pakar yang hebat-hebat, otak yang terhebat di Indonesia. Kami sudah hitung, ternyata Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa. Sekarang tinggal kita menjaga, jangan sampai kekayaan itu bocor, jangan sampai maling-maling terus menggerogoti kekayaan rakyat. Korupsi harus kita hilangkan, saudara. Jangan ngomong korupsi, dirinya sendiri nggak beres. Saudara-saudara sekalian, saya tinggalkan buku-buku saya untuk dipelajari. Ini juga sebentar lagi azan ya ini. Jadi saya mempercepat. Saya sebetulnya ingin bicara lebih lama lagi, tapi saya kira yang penting inti-intinya sudah saya sampaikan. Terima kasih Genggong, saya diterima di sini. Dan percayalah bahwa saya insya Allah akan kembali ke Genggong. Dan nggak usah ditagih, saya nggak pernah lupa utang. Saya orang yang takut tidak penuhi utang saya. Kadang-kadang terlambat, tapi tetap saya ingat terus. Terima kasih para kiai, para ulama Islam yang diajarkan oleh kiai-kiai kita, terutama keluarga besar Nahdien. Islam kita adalah Islam yang moderat, Islam yang sejuk, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang melindungi semua, Islam yang menjaga semua, Islam yang mengutamakan perdamaian, bukan Islam yang macam-macam. Karena itu terima kasih para kiai, semoga kita diridhoi oleh Yang Maha Kuasa, semoga diberi kebaikan, dan marilah kita berdoa bahwa niat kita, hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mana semangat santri Genggong? Mana semangat santri Kesepuh?